Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baku dapa lagi di channel Suara Injil. Dan seperti biasa kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sebagai warga Gemim di hari Minggu tanggal 5 sampai tanggal 11. Kita akan dituntun dari bagian firman kitab surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 25. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tentunya kita bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu kita nikmati, dan oleh kasih-Nya kita semua terus dimampukan untuk terus berkarya dan melayani dalam kehidupan ini. Meskipun kita sadari bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Apalagi kita masih berada dalam masa-masa pandemi COVID-19, tentu ini menjadi pergumulan kita bersama. Ini menjadi juga tantangan bagi keimanan kita. Bahwa dalam situasi seperti ini, apakah kita masih tetap menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Atau kita sudah menyerah, atau kita sudah menjadi lemah? Dan saya yakin percaya bahwa dengan adanya pergumulan ini, iman kita semakin lebih kuat. Dan kita tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Baiklah, di saat ini terajak lagi kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan menurut kitab surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25. Surat Yudas yang singkat ini dialamatkan kepada jemaat Kristen mula-mula dengan tujuan untuk memperingatkan jemaat supaya jemaat bisa mewaspadai guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat yang menyusup dalam persekutuan jemaat atau gereja. Yudas yang menulis surat ini bukanlah Yudas murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Dari pembukaan surat ini kita bisa melihat bagaimana penulis dia menyebut atau mengidentifikasi dirinya sebagai Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Mari kita lihat bacaan kita. Di ayat 17, Yudas menginstruksikan kepada para pembacanya untuk ingatlah bahwa sejak awal para rasul telah memperingatkan gereja tentang kehadiran para guru-guru palsu atau para penyesat. Yesus Kristus juga telah menyinggung tentang adanya
Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul. Misalnya dalam Markus pasal 13 ayat 22 sampai 23. Yesus pernah berkata bahwa sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudara, Yudas mau mengatakan bahwa masalah tentang guru-guru palsu ini bukan menjadi hal yang baru. Yudas bermaksud mengingatkan agar jemaat jangan kaget, jangan lupa, jangan lengah dengan keberadaan orang-orang ini. Oleh karena itu jemaat diajak untuk siap jika akan berhadapan dengan mereka. Bagi Yudas, guru-guru palsu ini adalah pemecah belah. Mereka adalah orang-orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Kalau kita baca di ayat 3 sampai 16, Yudas mengidentifikasikan karakter orang-orang ini. Misalnya, ada kefasikan, menyalahgunakan kasih karunia Allah, dipenuhi hawa nafsu duniawi, munafik, mengotori meja perjamuan kudus, menjilat demi keuntungan. Bahkan Yudas menambahkan di ayat 19 yang menjadi salah satu ayat bacaan kita, mereka itu hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara, kelompok ini atau orang-orang ini, para penyesat-penyesat ini, para guru-guru palsu ini, mereka tahu tentang kasih karunia yang Yesus kerjakan. Tetapi sangat disayangkan mereka menyalahgunakan makna kasih karunia yang Yesus berikan itu. Mereka tahu bahwa anugerah keselamatan itu telah membuat manusia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi mereka menganggap mereka telah menjadi pribadi-pribadi yang bebas. Bebas dari tuntutan Taurat, dan mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Namun sebenarnya disinilah letak masalahnya. Ketika mereka menyalahgunakan dan membelokkan arti kasih karunia dan anugerah keselamatan itu pada pengertian yang salah, maka dengan begitu kita pasti bisa memastikan baik pengajaran dan apapun yang mereka lakukan tentu akan menyimpang dari kehendak Tuhan. Hal ini tentu akan sangat berbahaya dan berdampak bagi pertumbuhan iman jemaat. Mereka merasa diri paling benar. Oleh karena itu, mereka menolak jika ada orang yang mengkritik mereka. Sebab menurut mereka apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita juga terajak untuk belajar dari bagian ini. Memang kita telah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Namun bukan berarti hidup kita adalah hidup yang seenaknya dengan tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang sewenang-wenang. Dan lebih memiriskan lagi, jika atas nama Tuhan atau atas nama gereja, kita melakukan dosa bahkan juga penyimpangan. Memang benar manusia, ketika telah diselamatkan, dia telah hidup bebas. Tetapi bebas melakukan kebenaran, bukan bebas melakukan dosa.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Yudas mengidentifikasi dan mengingatkan jemaat tentang keberadaan dan kehadiran para guru-guru palsu atau pengajar sesat ini, ia melanjutkan dengan memberi beberapa nasihat dengan tujuan agar jemaat dapat memproteksi, melindungi diri mereka. Yudas juga memberi nasihat tentang bagaimana sikap jemaat menghadapi orang-orang seperti ini. Yang pertama, bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Bagi Yudas, penting bagi orang percaya untuk memiliki dasar yang kuat dan kokoh dalam Kristus, agar orang percaya tidak terhisap dalam penyesatan saat guru-guru palsu berusaha memutarbalikan ajaran Kristen. Membangun iman adalah upaya yang harus dilakukan secara terus-menerus. Orang percaya diajak agar dengan mandiri dapat membangun dan mempertahankan iman kepada Kristus dengan cara mendisiplinkan diri dengan mempelajari firman dan tekun di dalam doa. Kita belajar firman agar kita semakin mencintai Kristus dan kebenarannya. Dan dengan kita berdoa, kita menunjukkan sikap ketergantungan kita kepada Tuhan. Di dalam doa juga, kita memohon agar Tuhan bisa memampukan kita, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah untuk Kristus. Saudaraku, dari bagian ini kita belajar, jika kita ingin iman kita bertumbuh, dan agar kita siap menghadapi para pengajar-pengajar sesat, maka kita harus mencintai firman, bertekun di dalam doa, dan berjalan bersama Kristus setiap waktu. Kemudian yang kedua, jagalah dirimu dalam kasih Allah. Nasihat ini mengingatkan jemaat mengenai kasih Allah yang telah mengikat mereka. Allah telah memberi putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Kasih Allah ini begitu besar, begitu mahal dan berharga. Kasih Allah ini harus menjadi dasar dan refleksi hidup di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Di saat kita ada dalam tantangan ataupun tidak, di saat keadaan kita baik maupun tidak baik, kasih Kristus harus terus melandasi hidup beriman kita sampai Ia datang kembali. Kasihnya harus terus kita pikirkan dan maknai, agar tidak ada ruang kosong yang tertinggal dalam hati dan pikiran kita untuk pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kemudian dalam ayat 22-24, apa yang harus dilakukan umat manakala mereka menghadapi orang yang ada di bawah pengaruh guru-guru palsu? Yang pertama, menyatakan kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Pekerjaan guru palsu adalah menyesatkan. Mereka berusaha untuk memutarbalikan kebenaran Allah, untuk menipu orang percaya. Mereka tampak bicara firman, tetapi firman yang mereka bicarakan adalah firman menurut versi dan menurut kehendak mereka. Hal ini tentu bisa membuat jemaat jadi bingung, ragu-ragu, dan akhirnya jemaat bisa tersesat. Oleh karena itu, Yudas mengingatkan jemaat untuk memiliki belas kasihan terhadap kelompok ini. Karena kelompok ini adalah kelompok yang ditipu dan disesatkan. Maka jemaat harus bersabar dan berbelas kasih sambil berupaya membawa dan membimbing mereka kembali pada kebenaran Allah. Yang kedua, selamatkan mereka dengan jalan merampas dari api. Nah, jika kategori pertama adalah kategori orang yang masih ragu-ragu, maka kategori kedua ini mereka benar-benar sudah ada dalam bahaya. Mereka sudah berada dalam pintu atau jurang kebinasaan. Mereka selangkah dari keraguan-raguan. Artinya mereka sudah terpengaruh dengan ajaran sesat dari para guru-guru palsu.
Maka jemaat diajak untuk menarik mereka dari dalam api. Mereka perlu diperhatikan, dinasihati, diselamatkan dari api. Dalam berbagai catatan Alkitab, api itu digunakan sebagai simbolisasi penghukuman dan kemurkaan Allah. Saudara-saudara, Yudas tidak menyuruh kita untuk tidak melayani mereka, apalagi menjauhi mereka. Kategori atau kelompok orang-orang seperti ini banyak kita jumpai dalam jemaat. Sebagai sesama warga jemaat, seringkali kita kurang memberi perhatian terhadap mereka. Kita kurang peduli kepada mereka. Malahan ada yang menghujat dan menghakimi mereka. Sehingga mereka lebih terpuruk, lebih hancur, dan lebih jauh dari Tuhan. Dan dari bagian ini sebagai jemaat kita diajar untuk bisa saling peduli, saling membantu, saling menasihati, dan saling merangkul satu sama lain. Supaya kita bisa saling memperjuangkan iman, agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sama seperti Yesus telah berbelas kasih kepada kita, maka sikap belas kasih Kristus itu pantas kita berikan juga bagi saudara-saudara kita yang ada dalam bahaya kesesatan. Kemudian saudara-saudara, kategori atau kelompok yang ketiga. Tunjukkanlah belas kasihan disertai dengan ketakutan dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, kelompok ini merupakan orang-orang yang telah disesatkan. Hidupnya telah tercemar oleh dosa. Yudas memberi nasihat kepada jemaat untuk berhati-hati dengan orang-orang ini. Mereka telah tersesat dan secara terang-terangan mereka melakukan dosa dan kejahatan. Perilaku hidup mereka sangat berbahaya. Bisa menyebar dan bisa menjangkiti anggota jemaat lain. Tetapi dalam bagian firman ini kita melihat bahwa Yudas juga menyarankan mereka tetap mendapatkan belas kasihan dari jemaat. Tetapi jemaat harus dengan takut. Artinya apa? Dengan takut artinya tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Jangan sampai kita akan ikut tercemar dan tersesat. Biasanya dosa itu memiliki daya tarik yang kuat. Oleh karena itu tidak bisa kita anggap remeh. Biasanya kategori orang-orang seperti ini, natur mereka adalah senang dengan hal-hal yang jahat. Mereka adalah orang yang sangat menikmati hidup di dalam dosa. Gemar dan merasa senang melakukan hal-hal yang menyimpang dari Tuhan. Jadi kita masih bisa menunjukkan belas kasihan bagi mereka, tetapi berhati-hatilah agar jangan sampai kita ikut menjadi cemar sama seperti mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari tulisan Yudas ini, kita melihat bahwa baik karakter dan ajaran yang dibawa oleh guru-guru palsu ternyata bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat, tetapi bisa menimbulkan perpecahan dan meruntuhkan kebersamaan dalam jemaat. Gereja diajak untuk selalu memperteguh ajaran gereja dan memperlengkapi warga gerejanya agar bisa memerangi ajaran-ajaran dari guru-guru palsu sebagai manifestasi dari iblis. Dan lebih penting lagi, sebagai warga jemaat, kita diajak agar sikap hidup kita jangan seperti mereka. Kalau so baking apa yang dorang baking, apa beda torang deng dorang? So sama. Orang Kristen sejati hidupnya harus berbeda dengan gaya hidup dunia. Dari mana kita dapat membedakan dan mengidentifikasi orang Kristen sejati dan bukan? Tentu dari cara hidup yang mereka tampakkan. Kristen sejati tampak dari apa yang dia lakukan dan praktekkan. Itu sama dengan apa yang ia imani dan ia percayai. Saudara-saudara, sampai hari ini, iblis terus berupaya untuk menghancurkan dan memecah belah persekutuan jemaat. Berbagai cara ia gunakan agar jemaat tidak lagi terfokus dan tertuju kepada Tuhan. Di antaranya, ia menghasilkan banyak orang-orang Kristen palsu.
Iblis memakai kenikmatan dunia, kekuasaan, jabatan, harta untuk membuat seseorang bisa tersesat dan jauh dari Tuhan. Bahkan dalam gereja, iblis juga bisa menghasilkan orang-orang Kristen yang hidupnya dipenuhi iri hati, rasa benci, ada dendam, dusta, kemunafikan, arogan, egois, dan macam-macam dosa yang lain. Dengan tujuan agar terjadi ketidakharmonisan, saling serang dalam jemaat, yang pada akhirnya jemaat akan terpecah dan tercerai-berai. Saya mengajak sebagai warga gereja, mari kita hidup dalam pimpinan kasih Tuhan, sehingga kita bisa saling melayani sama seperti Kristus telah mengasihi dan melayani kita. Baik sesama Pelsus, sesama anggota jemaat, Pelsus dengan anggota jemaat, kita harus saling menopang, menguatkan, dan menambahkan agar persekutuan kita menjadi persekutuan yang lebih kuat. Mari kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sebab Roh akan memimpin kita pada jalan kebaikan, kebenaran, dan kedamaian. Dalam jemaat, pasti ada perbedaan paham, selisih pendapat, ada gesekan, ada benturan. Tetapi biarlah perbedaan itu akan semakin memperkaya dan semakin mendewasakan iman kita. Mari kita lihat itu semua sebagai bagian dari dinamika pelayanan. Sebab warga gereja, kita terus diajak untuk menyelesaikan, menangani segala sesuatu dengan iman yang dewasa menurut cara Tuhan. Di bagian terakhir suratnya, setelah Yudas selesai memberi nasihat, ia membawa jemaat untuk mengarahkan dan menggantungkan hidup mereka pada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa untuk menjaga kita, agar jangan kita tersandung. Sebab Tuhanlah yang membawa kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan. Peranan Allah begitu besar bagi hidup manusia. Baik kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan otoritas ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Sejak dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman ini.